Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Pemalang, Lia Maya. Waduh. Dan dalam kisah kali ini kita akan mengisahkan atau menceritakan tentang guna-guna puter giling. Apa sih sebenarnya guna-guna puter giling itu? Jadi guna-guna puter giling ini biasa dilakukan atau dilepaskan, ditujukan kepada orang yang sudah berpaling atau rasa cintanya sudah tidak ada sehingga dia pergi. Nah, guna-guna puter giling ini akan mengembalikan itu semua. Jadi ini biasanya digunakan kepada pasangan yang berpisah tapi yang satunya masih suka nih, yang satunya udah nggak suka pergi, dikirimin deh tuh. Jadi bukan berarti orang yang nggak ada hubungan sama sekali. Nah, kata puter giling ini secara harfiah kan berarti memutar kembali. Jadi dia memutar kembali perasaan yang dulu pernah ada. Waduh, ngeri banget kan. Dan ini juga ada risikonya teman-teman. Apabila tidak berhasil atau berhasil pun, kedepannya akan ada konsekuensi spiritual yang harus dihadapi oleh si pengirim ataupun si penerima. Waduh, ngeri banget kan. Yang pasti don't try this at home. Jangan pernah nyoba yang begini-ginian deh. Kalau kita bicara tentang cinta ya biar saja, secara alami saja, mengalir saja. Percayalah, jodoh nggak akan kemana. Walaupun sudah dikejar, kalau memang bukan jodoh ya nggak akan pernah ketemu. Oke, aduh jadi kepanjangan ya bahas masalah cinta. Nggak pakai berlama-lama lagi. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Dahsyatnya guna-guna puter giling. Beberapa hari belakangan ini, di kediaman Gendis sudah sangat sibuk mempersiapkan segala kebutuhan untuk pesta pernikahan Gendis dan Rama yang akan digelar minggu depan. Bahkan, Gendis pun sudah dipingit oleh keluarganya. Menurut kepercayaan adat istiadat, bagi sebagian orang, mendekati hari pernikahan, sang mempelai memang tidak diperbolehkan bertemu dengan calon pasangannya dan tidak diperbolehkan pergi seorang diri. Itulah juga yang diterapkan oleh keluarga Gendis. "Bu, nanti Rumi mau datang, katanya dia mau main," ucap Gendis memberitahu Buru Roh yang sedang sibuk mengecek beberapa undangan yang belum sempat disebar pun langsung menoleh. "Sama siapa dia datang ke sini, Dok?" tanya Buru Roh. "Sendirian, Bu. Sebenarnya aku sih yang nyuruh dia ke sini. Habisan aku bosen. Lagian ibu sama bapak masih percaya aja sih sama mitos," keluh Gendis seraya duduk tepat di samping ibunya. "Jangan begitu, Dok. Namanya manusia itu kita perlu jaga-jaga. Kadang-kadang ucapan orang-orang zaman dulu itu ada benarnya loh, Dok," jelas Buru Roh. "Tapi teman-temanku nggak apa-apa tuh, Bu. Ada yang 2 hari mau nikah, tapi dia masih keluar-keluar, bahkan masih berangkat kerja. Ini aku masih semingguan aja sama ibu dan bapak udah disuruh cuti kerja." "Western Dis, yang manut aja sama ibu dan bapak. Semua ini kan demi keselamatan kamu." Gendis yang berdecak kesal pun bangkit dari duduknya dan berlalu begitu saja meninggalkan Buru Roh. Sementara Buru Roh hanya menggeleng pelan menanggapi sikap anak sulungnya itu. Sementara Pak Watno yang baru saja sampai di dalam rumah melihat Gendis yang baru pergi ke dalam pun mempertanyakan. "Kenapa sih Gendis?" tanya Pak Watno kemudian menghampiri Buru Roh. "Biasa, Pak, dia pengen keluar. Kayaknya bosen, tapi kan dia udah dipingit." "Anak zaman sekarang itu beda, gak kayak anak zaman dulu. Kalau anak zaman dulu gak banyak nanya, manut sama ucapan orang tua," ucap Pak Watno, lalu mengempaskan tubuhnya di samping Buru Roh.
Sebentar, ibu bikinin kopi dulu ya pak. Gak usah bu, tadi bapak sempat ngopi di warung. Kebetulan ketemu sama Pak RT, jadi mau gak mau mampir. Oh ya gitu wes, berarti pekerjaan ibu jadi berkurang, ujar Bu Roroh lalu kembali mengecek undangan. Loh, ini kok undangannya belum disebar toh bu? Belum pak, rencananya hari ini. Nanti biar ibu suruh Sinta buat bagiin. Berarti udah siap semua kan bu? Sudah nggak ada yang tertinggal persiapannya. Ingat loh bu, ini kita pertama kali hajatan. Iya pak, iya. Sudah semua. Pokoknya bapak tenang aja, ibu sudah urus semuanya. Mendengar penuturan sang istri, Pak Watno pun merasa lega dan hanya tinggal menunggu waktu saja. Ya, ini pertama kalinya mereka menggelar hajatan karena baru Gendis saja yang hendak menikah, sementara Sinta yang merupakan anak nomor 2 baru saja lulus sekolah. Di sisi lain, Gendis yang bosan pun memilih menonton drama Korea di ponselnya untuk menghilangkan perasaan jenuh sembari menunggu kedatangan Rumi sahabatnya. Bosan banget sih, Rumi juga lama banget nyampe-nyampe, ucap Gendis lalu mengempaskan ponselnya begitu saja di atas kasur. Dia menatap langit-langit kamar, kemudian membayangkan hari pernikahannya yang indah untuk menghilangkan perasaan jenuhnya itu. Asrama aja masih sibuk kerja, tapi aku udah dikurung aja di rumah. Andai aja aku masih boleh keluar, pasti aku mau asrama pergi-pergi cari kulineran enak deh, gumam Gendis. Saat tengah asyik membayangkan hari-hari indah, tiba-tiba saja ponsel milik Gendis bergetar. Ada notifikasi masuk yang rupanya dari Rumi. Rumi memberitahukan bahwa dirinya tidak jadi datang dikarenakan harus lembur. Gendis yang sudah berharap dan menunggu kedatangan Rumi pun merasa kecewa, namun ia berupaya untuk mengerti situasi. Setelah membalas pesan kepada Rumi, Gendis kembali meletakkan ponselnya. Ngapain ya biar nggak jenuh? Urusan souvenir dan lain-lain udah beres semua. Tok tok tok. Siapa? Aku Sinta mbak. Masuk aja Sin, pintu nggak dikunci kok. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan Sinta yang baru pulang bekerja sambil menenteng makanan ringan kesukaan Gendis, yakni kebab dan juga donat. Lagi apa mbak? Tanya Sinta, lalu memasuki kamar Gendis. Namun, bosan di kamar terus sebenarnya Sin. Tapi mau gimana lagi? Mbak cuma berusaha manut sama omongan bapak ibu. Ya memang harus manut lah mbak. Wis gak usah bosan. Nih, aku bawain cemilan kesukaan mbak Gendis. Kebetulan aku udah gajian dan dapat bonus, jadi aku traktir deh mbak Gendis, ujar Sinta lalu memberikan tentengannya itu. Melihat makanan kesukaannya, Gendis yang awalnya terlihat masam pun langsung sumringah dan meraih makanan tersebut dengan wajah berbinar-binar. Kamu tahu aja deh Sin, kalau mbak ini udah pengen banget kulineran. Makasih banyak lo yo, kamu emang adik terdebes pokoknya, ucap Gendis bersemangat. Sinta hanya terkekeh pelan dan mengempaskan tubuhnya di raja Gendis. Gak kerasa mbak Gendis sudah mau nikah. Kayaknya kalau mbak udah nikah nanti, kita pasti jarang ketemu deh ya. Gendis yang sedang sibuk mengunyah makanannya pun langsung terdiam. Ia menatap sendu ke arah Sinta yang sedang menatap dirinya dengan wajah yang tak kalah sendu. Kamu loh Sin, belum apa-apa udah bikin mbak sedih. Ya nanti kan bisa tetap sering ketemu. Sinta hanya tersenyum menanggapi ucapan sang kakak, namun tak dapat ditutupi wajah Sinta memang terlihat sedih, apalagi mereka hanya 2 bersaudara saja sehingga kedekatan Gendis dan juga Sinta tidak perlu dipertanyakan lagi. Gendis dan Sinta memang hanya terpaut 3 tahun saja, namun Sinta yang berstatus sebagai adik justru pemikirannya lebih dewasa daripada Gendis yang cenderung lebih manja. Mbak, persiapan sudah selesai semuanya kan? Mas Rama gimana? Soal mahar dan barang bawaannya? Tanya Sinta memastikan. Alhamdulillah udah beres semua. Mas Rama sih belum ada telepon mbak nih, udah 2 harian. Kayaknya sibuk kerja deh. Soalnya pastikan dia udah ngajuin buat cuti kerja, jadi mungkin bosnya nyuruh dia kerja ekstra. Aku sebenarnya mau ngomong soal Mas Rama deh, tapi aku takut Mbak Gendis nanti kepikiran.
Ngomong apaan sih, Sin? Emangnya kenapa sama Mas Rama? Tanya Gendis penasaran. Ah, udah Mbak, lupain aja. Ih, ngomong senah. Kamu tahu apa sih tentang Mas Rama? Sinta terdiam. Ia menatap lekat wajah kakaknya itu dengan tatapan penuh keyakinan. Sinta pun memberitahu bahwa tadi saat ia membeli makanan, tanpa sengaja ia melihat Rama jalan bersama dengan perempuan lain, berjalan berduaan. Gendis pun terdiam mendengar ucapan Sinta. Kamu yakin itu Mas Rama? Tanya Gendis yang dibalas anggukan oleh Sinta. Mbak, kalian kan pacaran udah lama. Ya jadi aku udah paham banget bentuk tubuh Mas Rama itu kayak apa. Emang sih aku lihat itu dari belakang, tapi itu jelas-jelas Mas Rama kok. Ucap Sinta berupaya meyakinkan kakaknya itu bahwa apa yang ia lihat adalah benar. Perempuannya masih muda pada tua? Jangan-jangan itu ibunya lagi? Tanya Gendis. Masih muda Mbak. Dari bentuk tubuhnya sih aku juga kayak pernah lihat, tapi nggak tahu ya, nggak bisa nebak sih. Coba nanti aku tanya sama Mas Rama deh. Tadi kamu lihatnya jam berapa? Tadi aja Mbak, belum lama. Loh, bukannya dia lagi kerja ya? Apa jangan-jangan dia bohong sama aku kalau lagi kerja ekstra? Ucap Gendis merasa bingung. Ya aku nggak tahu sih Mbak. Aku cuma ngomong sesuai sama apa yang aku lihat aja. Tapi Mbak Gendis coba tanya aja langsung ke Mas Ramanya ya, ujar Sinta. Selesai mengobrol, Sinta pun berpamitan untuk bersih-bersih dan kembali ke kamarnya. Sementara Gendis masih memikirkan ucapan Sinta. Sebelumnya, Rama selalu berkata bahwa dirinya akan sering sibuk akhir-akhir ini disebabkan pekerjaan yang diberikan bosnya lebih ekstra. Karena minggu depan, setelah menikah, Rama mengajukan cuti kerja. Mas Rama udah gak jujur sama aku. Aku harus ngomong sama dia, ujar Gendis yang langsung meraih ponselnya. Ia pun mencoba menghubungi Rama berkali-kali, namun sekalipun teleponnya tak diangkat, akhirnya Gendis mengirimkan pesan kepada calon suaminya itu. Tepat di pukul 8 malam, Gendis yang sedang asyik berkumpul bersama keluarganya di ruang televisi tiba-tiba mendengar suara dari ponselnya. Rupanya itu adalah Rama yang menelpon buru-buru Gendis ke kamarnya. Halo Mas. Halo Dek. Maaf ya, Mas harian sibuk jadi baru bisa hubungin kamu. Kamu telepon ada apa? Tanya Rama. Mas, aku pengen ketemu sama kamu. Ada hal yang mau aku bahas. Ketemu? Loh, bukannya kita nggak boleh ketemu dulu ya sampai hari pernikahan? Pokoknya aku mau ketemu. Gimana ke caranya? Yang penting kita ketemu. Aku mau ngomong serius sama kamu. Yaudah. Kalau itu memang mau kamu, nanti kita atur ya. Setelah perjanjian untuk bertemu, Gendis pun mematikan teleponnya. Namun, rupanya percakapannya terdengar oleh Sinta yang sudah berada di ambang pintu kamar Gendis. Mbak, Sinta, ngikutin aja sih. Aku kira ibu tadi. Maaf ya Mbak. Sinta pun masuk ke dalam kamar Gendis dan duduk di tepi ranjang. Gimana Mbak? Udah tanya ke Mas Rama belum soal yang tadi aku lihat? Belum. Rencananya Mbak pengen ketemu langsung aja sama Mas Rama. Mbak mau tanya langsung. Susah kalau tanya lewat handphone. Loh, tapi kan Mbak Gendis gak boleh keluar-keluar, apalagi sampai ketemu sama Mas Rama. Iya sih, tapi kalau gak ketemu Mbak bakal penasaran terus. Masa mau nikah aja ada yang ditutupin? Mbak gak mau. Intinya Mbak mau ketemu dan langsung tanyain. Kita udah janjian kok besok ketemu. Tapi awas ya, kamu jangan sampai ngadu sama ibu dan bapak. Ya Mbak, lagian kapan aku pernah ngadu-ngadu sih? Yang ada Mbak Gendis tuh yang suka ngadu-ngadu. Ucap Sinta terkekeh. Gendis pun hanya tersenyum menanggapi ucapan Sinta. Semakin hari, entah mengapa perasaannya justru semakin gundah gulana. Menjelang hari pernikahan, banyak sekali pertanyaan yang menumpuk di benak Gendis. Setelah mengatur pertemuan, Gendis dan Rama sepakat bertemu di taman kecil dekat rumah Gendis. Pukul 8 malam, suasana rumah masih cukup ramai dengan para saudara yang masih membantu persiapan hajatan. Sementara itu, Gendis dengan gesit mengendap-endap keluar dari rumah tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Dengan cepat, Gendis berjalan menuju taman dan rupanya Rama sudah menunggu di sana. Gendis
yang sudah melihat kehadiran Rama pun bergegas menghampiri. "Mas Rama," panggil Gendis dari arah belakang. "Gendis," ucap Rama sumringah. Rama yang hendak memeluk untuk melepaskan rindu pun langsung ditepis oleh Gendis. Hal tersebut membuat Rama merasa bingung dengan sikap Gendis yang kasar. "Loh, kamu kenapa sih, Gendis?" tanya Rama bingung. "Harusnya aku yang tanya. Kamu itu kemarin pergi sama siapa?" "Aku pergi? Loh, aku udah bilang aku sibuk kerja. Mana mungkin dong aku pergi-pergi?" "Gak usah bohong, Mas. Sinta lihat sendiri kok. Kamu pergi sama perempuan," ucap Gendis menggebu-gebu. "Aku gak pergi-pergi. Aku sibuk kerja." "Ya, mungkin aja Sinta salah lihat," ucap Rama yang tak terima dituduh. Gendis terdiam. Ia berpikir sejenak. Percuma saja Gendis bertanya. Pasti Rama tidak akan pernah mengaku. Namun dengan gesit tangan Gendis merampas ponsel milik Rama. Apa-apaan sih kamu, Dis?" "Udah deh, Mas Rama diem dulu. Kalau emang gak ada apa-apa, ngapain takut handphone kamu aku cek," ucap Gendis. Gendis langsung mengecek isi pesan yang ada di ponsel Rama. Namun betapa terkejutnya Gendis saat melihat isi chat Rama dengan Rumi yang rupanya habis janjian dan ketemuan. Dengan mata yang berkaca-kaca, menahan marah dan juga sedih, Gendis langsung memberikan ponsel Rama begitu saja. Tanpa berbicara lagi, Gendis pergi meninggalkan Rama. Pada awalnya Rama mengejar, namun sayang Gendis yang sudah tersulut emosi pun tak mau mendengar penjelasan dari Rama. Sesampainya di rumah, Gendis langsung mengurung diri di dalam kamar. Dia meraung, menangis seorang diri. Tak ada siapapun yang tahu betapa hancurnya Gendis saat itu menerima kenyataan pahit yang ada. Tega banget kamu, Mas Rama. Kenapa kamu diam-diam ketemuan sama Rumi? Rumi kan sahabat aku sendiri. Kenapa harus dia?" batin Gendis memekik. Tok tok tok. "Mbak, ini aku Sinta, Mbak," ucap Sinta di balik pintu. "Masuk aja," jawab Gendis dengan suara serak. Sinta yang sudah mendapatkan izin pun langsung bergegas masuk dan kembali menutup pintu. Ia terpaku sejenak melihat Gendis yang rupanya tengah menangis. Mbak udah ketemu sama Mas Rama?" tanya Sinta yang dibalas anggukan oleh Gendis. "Terus Mbak kok nangis?" Gendis langsung memeluk Ratu Bu Sinta dan kembali menangis. Gendis pun memberitahu kenyataan pahit yang sudah ia ketahui dan berniat untuk membatalkan pernikahan. "Aku gak mau nikah sama pembohong, apalagi tukang selingkuh. Mau jadi apa masa depanku kalau harus menikah dengan laki-laki seperti itu?" ucap Gendis menggebu-gebu. "Tenang dulu, Mbak. Jangan memutuskan suatu hal di saat sedang emosi. Tenangin dulu hati Mbak Gendis," ucap Sinta memberi saran. Setelah merasa jauh lebih tenang, Sinta meminta Gendis untuk lebih dulu beristirahat dan besok baru mendiskusikan masalah ini dengan kedua orang tua mereka. Malam berlalu begitu saja. Gendis yang tidak dapat tidur semalaman pun terlihat lemah dan juga lesu keluar dari kamar. "Loh Gendis, kamu ini kenapa toh kok lemas banget? Kamu sakit?" tanya Bu Ruroh yang mendapati Gendis tidak seperti biasanya. "Papa mana, Bu?" tanya Gendis dengan suara serak. "Ada habis sarapan." "Kamu ini kenapa toh?" ucap Bu Ruroh yang masih bingung. "Aku mau ngobrol sama ibu sama bapak." Gendis pun mengajak ibunya untuk menemui bapaknya di ruang keluarga. Mereka bertiga akhirnya berkumpul. Sementara Sinta tak mau ikut campur, ia memilih berdiam diri di dalam kamar. "Kamu itu mau ngomong apa sama bapak dan ibumu?" tanya Pak Watno kepada anak sulungnya itu. "Pak, kalau aku mau batalin pernikahan ini, gimana menurut ibu dan bapak?" tanya Gendis dengan wajah ragu-ragu. Bu Ruroh dan Pak Watno yang mendengar hal tersebut pun sontak terkejut dan saling tatap dengan wajah yang penuh tanda tanya. "Kok bisa kamu punya pikiran kayak gitu, Nduk? Memangnya ada apa sama kamu sama Rama, ha?" tanya Bu Ruroh. "Mas Rama selingkuh, Bu. Aku udah selidiki semuanya dan Mas Rama memang benar selingkuh. Kalau ibu sama bapak nggak percaya,
bisa tanya sama Sinta. Bahkan Sinta sendiri yang lihat. Loh, tapi Nduk, semua sudah hampir siap semua. Kalau batal, mau ditaruh mana muka ibumu? Memang ibu rela kalau aku nikah sama laki-laki tukang selingkuh kayak gitu? Tanya Gendis dengan wajah kecewa. Piye iki Pak? Tanya Bu Roro dengan wajah bingung. Pernikahan tetap dilanjut. Tidak ada batal menikah, ucap Pak Watno dengan tegas. Tapi Pak, tidak ada tapi-tapian. Sebagai anak, kamu harus patuh sama orang tua, ucap Pak Watno memotong ucapan Gendis. Berasa kecewa dengan sikap kedua orang tuanya yang seakan egois, Gendis pun pergi begitu saja, kemudian masuk ke dalam kamar. Pintu sengaja dengan kencang Gendis tutup sementara. Sinta yang penasaran pun bergegas ke kamar Gendis dan mempertanyakan keputusan final. Namun, tiba-tiba saja raut wajah Sinta berubah menjadi kecewa saat ternyata Gendis tak bisa membatalkan pernikahan. Setelah kejadian tersebut, persiapan pernikahan tetap berjalan. Bahkan surat undangan pun sudah semua selesai disebar hingga akhirnya tibalah hari pernikahan yang sudah ditetapkan. Tepat di hari ini, Gendis dan juga Rama sudah sah menjadi suami istri. Bahkan Rumi pun datang menghadiri pernikahan Rama dan Gendis. Namun sayang, kehadiran Rumi tak disambut baik oleh Gendis. Dan akhirnya disitulah semuanya terkuak. Rumi dan Rama memang sengaja janjian untuk membeli perhiasan spesial yang Gendis sukai karena Rama tahu bahwa Rumi tahu segala hal tentang Gendis, sehingga ia meminta tolong kepada Rumi untuk membantu dirinya memilih perhiasan untuk Gendis karena saat itu Gendis tidak boleh keluar-keluar karena dipingit. Mendengar penjelasan tersebut membuat Gendis menjadi lega dan proses pernikahan pun berjalan dengan lancar. Seperti pasangan pada umumnya, Gendis dan Rama pun memilih bulan madu ke daerah pegunungan yang dingin. Mereka menghabiskan waktu bersama selama 1 minggu lamanya. Setelah 1 minggu bulan madu, Gendis pun diboyong oleh Rama ke rumah yang sudah disiapkan oleh Rama. Ya, rumah hasil kerja keras Rama selama ini. Pagi itu di rumah, Rama dan Gendis terlihat sangat sibuk mempersiapkan hidangan untuk acara syukuran. Seluruh keluarga dari Rama maupun Gendis kumpul menjadi satu. Mbak, toiletnya di mana ya, Mbak? Tanya Sinta kepada Gendis. Di sana, lurus saja yuk. Makasih ya Mbak, ucap Sinta yang berlalu begitu saja. Selesai acara, para keluarga pun mulai berhamburan keluar dari rumah Rama dan juga Gendis, sehingga hanya menyisakan mereka berdua saja. Capek banget, ucap Gendis kemudian mengempaskan tubuh di atas ranjang. Rama yang baru masuk ke dalam kamar pun langsung menghampiri Gendis dan memeluk erat tubuh istrinya. Mas, kamu jangan mulain deh. Kemarin udah full kan 1 minggu. Kali ini biarin badan aku istirahat dulu dong, keluh Gendis yang sudah tahu maksud dari Rama. Enggak kok, Mas juga udah capek banget. Udah kayak digebukin aja nih badan Mas. Iya, acara gak selesai-selesai sih. Ada aja acara, mana sempat kita istirahat, ucap Gendis. Saat tengah asik mengobrol, tiba-tiba saja ponsel Gendis bergetar, tanda ada notifikasi pesan yang masuk. Rupanya itu adalah Sinta yang memberitahu akan main ke rumah Rama dan Gendis. Siapa? Tanya Rama penasaran. Ini loh Sinta, katanya pengen lagi kapan-kapan main ke sini, ucap Gendis. Rama pun terdiam sejenak. Wajahnya seketika berubah menjadi pucat. Kamu kenapa? Capek ya? Tanya Gendis khawatir. Iya kayaknya. Tolong buatin aku teh hangat bisa deh, pinta Rama dengan wajah yang lesu. Iya, sebentar ya, aku buatin dulu. Gendis pun langsung berlalu menuju dapur dan membuatkan teh manis hangat untuk Rama. Sesampainya di kamar, Rama yang sudah terlelap pun langsung dibangunkan oleh Gendis. Mas, ini diminum dulu tehnya, habis itu tidur lagi, gak apa-apa ya?
Mendengar suara Gendis, Rama pun langsung bangkit dan meminum teh buatan Gendis, kemudian kembali tidur. Malam itu menjadi malam yang cukup melelahkan bagi dua sejoli itu. Pagi-pagi sekali, terdengar suara kokok ayam yang berhasil membangunkan Gendis. Ya Allah, sampai nggak dengar azan subuh, ucap Gendis yang memang ia tidak mendengar suara azan subuh, mungkin saking capeknya badannya. Gendis pun bangkit dari ranjang dan bergegas untuk mandi. Selesai mandi, Gendis pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan simpel bagi dirinya dan juga suami. Setelah sarapan sudah tersaji, Gendis langsung membangunkan Rama untuk sarapan bersama. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Kini, Rama sudah kembali bekerja, sementara Gendis memilih untuk berhenti bekerja dan full menjadi ibu rumah tangga. Karena banyaknya waktu santai, Gendis kerap main ke rumah orang tuanya yang memang jaraknya tidak terlalu jauh, hanya beda desa saja. Hari itu, Rama sudah memberitahu kepada Gendis akan pulang malam karena lembur. Hal tersebut membuat Gendis meminta Sinta untuk menemaninya di rumah. Namun sayang, rupanya Sinta yang memang sudah bekerja pun mendapat pekerjaan ekstra sehingga harus pulang larut malam. Hingga akhirnya Gendis pun meminta Rumi untuk datang. Rumi yang memang sedang libur bekerja pun mengiyakan ajakan Gendis. Dengan sepeda motornya, Rumi mendatangi rumah Gendis. Tok tok tok. Dis, ini aku Rumi, ucap Rumi di balik pintu. Tak lama, daun pintu pun terbuka. Gendis yang melihat kedatangan Rumi pun langsung memeluk sahabatnya itu dan mengajak Rumi untuk masuk. Seharian penuh, mereka menghabiskan waktu bersama, mulai dari membahas masa lalu, menggosip, bahkan memasak bersama. Waktu pun berjalan dengan sangat cepat, sehingga tanpa sadar sudah berada di pukul 8 malam. Rumi yang sudah menyadari waktu semakin larut pun memberitahu pada Gendis untuk berpamitan pulang. Kamu gak nginep di sini aja, Rum, nemenin aku. Ya gak bisa dong, Dis. Besok kan aku harus kerja. Udah gak bisa libur lagi soalnya. Kapan-kapan aja ya. Kalau ada jatah libur lagi lebih dari sehari, aku pasti bisa nginep. Bener ya, kapan-kapan harus nginep. Iya. Rumi pun akhirnya berpamitan pulang. Sementara Gendis di rumah kembali sendirian. Terasa langsung sunyi saat Rumi pergi. Namun saat baru saja menutup pintu, tiba-tiba saja prang, terdengar benda kaca terjatuh sehingga membuat Gendis terkejut. Astagfirullah, apa yang jatuh? Gumam Gendis bertanya-tanya. Gendis pun mencoba mendatangi sumber suara yang terletak di ruang keluarga. Dan rupanya saat dicek, foto pernikahan Gendis dan juga Rama terjatuh sehingga bingkai dan kacanya pun menjadi rusak seketika. Jatuh sendiri, ucap Gendis yang mulai memunguti serpihan kaca. Aduh, tiba-tiba saja jari telunjuk Gendis tanpa sengaja terkena serpihan kaca sehingga mengeluarkan darah. Gendis yang merasakan perih di jarinya pun membiarkan serpihan kaca tersebut dan melenggang ke kamar untuk mencari Hansaplas. Selesai membalut luka, kini Gendis kembali membersihkan serpihan kaca bingkai sampai bersih. Ada aja deh, jadi rusak begini, nanti harus beli lagi, gumam Gendis, kemudian menyimpan foto pernikahannya di laci. Tak terasa, waktu sudah semakin larut. Terlihat jelas jam di dinding menunjukkan pukul 9 malam. Namun sayang, masih belum ada tanda-tanda kepulangan Rama. Gendis yang sebenarnya sudah mengantuk pun sengaja menahan rasa kantuknya sebab ia ingin tetap menyambut suaminya pulang. Walaupun sebenarnya Rama membawa kunci cadangan, namun bagi Gendis sebagai istri yang baik, ia berusaha memperlakukan suaminya dengan sangat baik. Hingga akhirnya jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Gendis yang cemas mencoba menelpon Rama berkali-kali. Namun sayang, Rama masih belum juga mengangkat teleponnya.
Mas Rama beneran lembur apa gimana sih? Kok nggak diangkat-angkat telepon aku? Bikin orang khawatir aja. Lagian lembur juga biasanya kan cuma sampai jam 9. Ucap Gendis bertanya-tanya. Gendis masih sibuk mondar-mandir sampai akhirnya terdengar suara mobil Rama yang mendekati area garasi. Gendis yang mendengarnya pun langsung bergegas keluar dan menemui Rama. Dengan wajah lelah, Rama keluar dari mobil. Mas, kok kerja sampai jam segini sih? Tanya Gendis penasaran. Dek, tunggu dulu dong. Aku capek. Bisa gak sih aku masuk rumah dulu, terus bikinin aku minum? Ucap Rama. Tapi kenapa sampai semalam ini? Tanya Gendis yang memang sudah sangat penasaran. Rama yang merasa sudah sangat lelah pun enggan menjawab pertanyaan Gendis dan berlalu begitu saja memasuki rumah. Sementara Gendis yang masih terus dihantui rasa penasaran terus saja mencerca Rama dengan segala pertanyaan yang muncul di dalam benaknya. Prang! Karena marah, tidak diberikan waktu sejenak, Rama membanting vas bunga yang berada di atas meja. Sikap tersebut sontak membuat Gendis memaki terkejut. Astaga Mas, kok kamu gini sih? Tanya Gendis. Aku udah bilang ya, aku udah bilang baik-baik sama kamu buat ngasih aku waktu istirahat dulu. Tapi kamunya malah nyerocos mulu. Hardik Rama. Seketika Gendis pun terdiam. Ia tidak menyangka jika Rama bisa sekasar itu dengan dirinya. Hatinya yang sensitif langsung merasakan sakit. Kedua mata Gendis pun memerah menahan tangis. Gendis yang sudah terlanjur sakit hati pun memilih masuk ke dalam kamar. Sementara Rama yang tak mau ambil pusing pun memilih tidur di kamar sebelah. Ya, malam itu menjadi malam pertama bagi Gendis tidur terpisah setelah menikah. Sebab ini kali pertamanya juga mereka berseteru. Setelah kejadian sebelum menikah dulu, bukannya Gendis keras kepala tidak mendengarkan ucapan Rama, hanya saja entah mengapa rasanya belum puas jika Gendis belum bertanya secara detail. Apalagi mengingat Rama dulu pernah membohongi dirinya, walaupun persoalan tersebut hanya karena meminta Rumi untuk menemani memilih perhiasan. Apa salahnya? Cuma bertanya kenapa harus marah itu. Padahal kan simpel, tinggal jawab, batin Gendis. Di sisi lain, Rama yang merasa kecewa dengan Gendis pun enggan meminta maaf lebih dulu. Sebab bagi Rama, kali ini Gendis benar-benar tidak mengerti dirinya yang memang sedang merasakan lelah dan menganggap Gendis egois, hanya mementingkan perasaannya sendiri saja. Tekanan berat dari atasan membuat energi Rama terkuras habis hingga ia benar-benar sangat lelah. Malam yang sunyi itu berlalu begitu saja. Pagi-pagi sekali, seperti biasa, Gendis tetap membuatkan sarapan untuk sang suami. Sementara Rama, ia baru saja terbangun dan bingung kenapa dia bermimpi sangat aneh. Saat terbangun dan sudah bersiap untuk pergi ke kantor, Rama dengan perasaan bingungnya langsung pergi begitu saja tanpa menyentuh sarapan yang dibuat susah payah oleh Gendis. Gendis yang menyadari kepergian Rama pun berejak kesal. Ia kecewa karena sudah susah payah ia memasak, namun justru masakannya tidak disentuh sama sekali oleh Rama. Tega banget sih Mas Rama, sampai-sampai gak mau sarapan. Gendis yang galau pun akhirnya menelpon Rumi dan menceritakan perubahan Rama kepada sahabatnya. Rumi yang sudah mengerti pokok permasalahannya pun berupaya menjadi penengah yang adil. Dia menasihati Gendis agar lebih hati-hati lagi dalam memilah kata-kata. Hari-hari berlalu begitu saja. Setelah kejadian tersebut, entah mengapa Rama justru semakin menjauhi Gendis. Bahkan tidur pun sekarang mereka terpisah. Rama yang berubah secara signifikan pun membuat Gendis menjadi semakin curiga. Ditambah setiap malam Gendis selalu mendengar Rama tengah tertawa-tawa sendiri. Gendis yang tidak mau rumah tangganya hancur pun mendatangi rumah orang tuanya dan menceritakan masalah rumah tangganya itu. Kayaknya ada yang gak beres sama Rama, Dok.
Apa jangan-jangan Mas Rama punya selingkuhan ya, Bu? Tanya Gendis menduga-duga. Bu Ruro hanya terdiam. Ia mencoba memikirkan cara agar Rama kembali seperti sedia kala. Saat tengah asyik mengobrol, tiba-tiba saja Sinta pulang dari kerjanya. Karena mendapatkan shift pagi, sehingga di jam sore itu Sinta sudah pulang. Ada Mbak Gendis. Tumben di sini, Mbak? Tanya Sinta. Ya, memang selama menikah, Gendis jarang sekali mengunjungi rumah orang tuanya. Ia hanya fokus dengan urusan rumah tangganya saja. Mbakmu ini lagi ada masalah, Dok. Makanya kesini minta pendapat sama ibu, ucap Bu Ruro. Masalah? Masalah apa? Rumah tangga ya? Tanya Sinta penasaran. Dengan lesu, Gendis pun hanya menganggukkan kepalanya. Sementara Sinta yang penasaran pun ikut nimbrung bersama ibu dan mbaknya. Kamu itu belum nikah, ngapain ikut nimbrung sih? Ceretu Gendis. Aku kan penasaran, Mbak. Bukan Mbak Gendis sama Mas Rama itu selalu romantis? Ternyata bisa berantem juga, ledek Sinta. Itulah yang dinamakan rumah tangga. Rumah tangga itu banyak sekali ujiannya. Jadi tergantung pasangan bisa saling menguatkan apa tidak. Jelas Bu Ruro kepada kedua anak perempuannya itu. Gendis hanya terdiam mendengar nasihat dari Bu Ruro, sementara Sinta hanya mengangguk-anggukkan kepala seolah-olah mengerti dengan ucapan sang ibu. Begini saja, Dok. Lebih baik kamu ngalah dulu aja. Minta maaf sama Rama ya, usul Bu Ruro. Loh, kalau Mbak Gendis nggak salah ngapain disuruh minta maaf, Bu? Bukannya itu nggak adil buat Mbak Gendis? Tanya Sinta. Kamu itu loh, apa-apaan sih Sinta? Udah, jangan dengerin Sinta adekmu. Ikuti ajaran dari ibu. Kalau memang kamu ingin rumah tanggamu kembali adem ayem. Gendis hanya menganggukkan kepalanya saja. Di sisi lain, nasihat ibunya ada benarnya. Tapi di sisi lain, ucapan Sinta juga masih terngiang-ngiang di benak Gendis. Ya, memang ucapan Sinta juga ada benarnya. Jika tidak salah, mengapa harus meminta maaf? Bukannya menyelesaikan masalah, justru Gendis merasa semakin bingung langkah mana yang harus diambil. Pada akhirnya, Gendis pun memilih untuk kembali pulang. Sekitar pukul 7 malam, Rama yang baru saja pulang langsung disambut oleh Gendis. Namun, lagi-lagi keberadaan Gendis diacuhkan oleh Rama. "Mas," Peki Gendis memanggil. Seketika, Rama menghentikan langkah kakinya dan menoleh ke arah Gendis. "Apa?" tanya Rama datar. "Mas, kamu ini kenapa sih, Mas? Kok malah diemin aku terus? Udah lama loh, kamu bahkan gak mau lagi tidur bareng aku," keluh Gendis. Tak ada jawaban. Justru Rama hanya terdiam dan menjauh pergi, meninggalkan segudang pertanyaan di benak Gendis. Gendis yang merasa tidak dipedulikan pun hanya bisa menangis dan mengurung diri di kamar. Semakin hari, hubungan rumah tangga Gendis dan juga Rama semakin renggang. Bahkan Rama beberapa hari belakangan ini selalu saja pulang larut malam. Tok tok tok. Gendis. Gendis yang mendengar ketukan pintu pun langsung membuka pintu utama. Rupanya Rumi yang datang. Gendis yang memang sedang diliputi rasa resah pun langsung memeluk erat tubuh sahabatnya itu. "Ada apa, Gendis? Ada masalah lagi?" tanya Rumi. "Iya, banyak hal yang harus aku ceritain sama kamu, Rum." Gendis pun langsung mengajak Rumi masuk ke dalam rumah. Dan disinilah Gendis mulai menceritakan serangkaian sikap aneh Rama sampai saat ini. "Aku gak tahu salah aku apa, Rum, sama Mas Rama. Dia sampai gak mau tidur sama aku lagi. Bahkan dia juga gak pernah makan di rumah," ucap Gendis dengan isakan tertahan. Jujur aja sih, memang agak aneh sih, Dis. Kalau cuma masalahnya di awalnya seperti itu, ini kayaknya dia gak beres deh. Gimana kalau kamu ikut aku sekarang? Ucap Rumi. "Kemana?" tanya Gendis penasaran. "Udah, pokoknya kamu ikut aja, nanti kamu juga tahu," ucap Rumi. Kini Rumi dan Gendis pun bersiap untuk pergi. Entah mau dibawa kemana Gendis. Yang jelas jaraknya tidaklah dekat. Menempuh 2 jam perjalanan, sampai akhirnya mereka tiba di halaman rumah seseorang. "Ini rumah siapa, Rum?" tanya Gendis kebingungan.
Ini rumah Waku. Wah kamu, terus ngapain kamu ajak aku ke sini? Wah itu bisa tahu kalau seseorang sedang dalam pengaruh guna-guna atau tidak, ucap Rumi menjelaskan. Maksud kamu gimana sih Rum? Aku nggak paham deh sama ucapan kamu, tanya Gendis dengan wajah serius, kemudian turun dari sepeda motor. Rumi hanya menghela nafasnya dalam-dalam, lalu mulai menjelaskannya perlahan agar Gendis bisa memahami maksud dari Rumi. Selesai dijelaskan, barulah Gendis mengerti dan mereka berdua akhirnya singgah di rumah uaknya Rumi. Tok tok tok. Assalamualaikum Wak, ucap Rumi. Waalaikumsalam. Terdengar jawaban dari dalam rumah. Tak butuh waktu lama, pintu pun terbuka dan sang punya rumah langsung mempersilahkan Rumi dan juga Gendis untuk masuk. Tumben, kamu datang ke sini Rum. Ada apa? Tanya Wak. Rumi hanya tersenyum kaku dan memberitahu maksud kedatangannya bersama dengan Gendis. Waknya Rumi yang sudah paham pun langsung meminta foto Rama. Gendis yang memang tidak membawa foto pun hanya bisa memberikan ponselnya dan menunjukkan foto suaminya. Setelah dilihat cukup lama, waknya Rumi pun memberitahu bahwa Rama memang dalam pengaruh guna-guna, yakni putar giling. Putar giling? Tanya Gendis bingung. Ya, putar giling itu bisa mengembalikan kekasih hati yang sudah pergi. Dia akan datang kembali karena selalu terbayang-bayang sosok si pengirim. Jelas wanya Rumi. Apa Wak bisa tahu siapa yang sudah mengguna-gunai suaminya Gendis? Tanya Rumi penasaran. Waknya Rumi hanya mengangguk pelan dan kemudian ia memberitahu bahwa pengirimnya adalah orang terdekat dari Gendis. Ya, siapa lagi kalau bukan Sinta? Sintalah yang mengirimkan guna-guna putar giling tersebut. Mendengar nama Sinta disebut, sontak Rumi dan juga Gendis langsung saling tatap. Selesai mengetahui segalanya, Rumi dan juga Gendis bergegas dan berpamitan untuk pulang. Aku harus tanyain ini sama Sinta, Rum. Aku gak nyangka kalau adikku ternyata dia pelakunya, ucap Gendis penuh rasa kecewa. Dan untuk kali ini, Rumi pun tidak mau ikut campur dan membiarkan urusan tersebut menjadi urusan keluarga. Di hari itu juga, Gendis langsung mendatangi rumah kedua orang tuanya. Sinta yang baru saja pulang bekerja pun langsung dicecar segala pertanyaan yang ada, hingga akhirnya Sinta pun mengakui hubungan gelapnya dengan Rama. Bermula dari pertunangan Gendis dan juga Rama, disinilah pertama kalinya Sinta melihat Rama dan ia langsung jatuh hati. Namun ternyata Rama juga bisa sangat mudah didekati, hingga akhirnya mereka menjalin hubungan di belakang Gendis. Pada awalnya, Sinta berpikir jika Rama akan memutuskan hubungan dengan Gendis dan lebih memilih dirinya. Namun sayang, tanggal pernikahan sudah ditetapkan. Bahkan Rama lebih memilih untuk mengakhiri hubungannya dengan Sinta. Sinta yang merasa tidak terima pun akhirnya mendatangi orang pintar untuk mengirimkan guna-guna kepada Rama. Dan hal tersebut ternyata berhasil. Hingga saat ini Rama masih terpengaruh oleh guna-guna putar giling yang dikirim oleh Sinta. Plak! Dasar jalang kamu, ucap Gendis menampar pipi Sinta dengan kencang. Sementara Buru Roh mencoba melindungi Sinta yang terus-menerus mendapat tamparan dari Gendis. Sudah cukup Ndok, teriak Pak Watno sang ayah. Dan karena tak ingin berita ini tersebar, pada akhirnya Pak Watno pun memberikan kebebasan pada Gendis untuk memutuskan persoalan tersebut. Hingga akhirnya Gendis pun memilih berpisah karena sebelum diguna-guna pun Rama dan juga Sinta sudah lebih dulu menjalin hubungan di belakangnya. Pak Watno dan Bu Roro pun akhirnya menerima keputusan Gendis. Dengan berjalannya waktu, Gendis dan Rama pun akhirnya berpisah. Entah
bagaimana kelanjutan hubungan Sinta dan juga Rama. Gendis tidak tahu menau dan juga tak mau tahu. Setelah bercerai, Gendis memilih untuk bekerja. Dia merantau dan hanya pulang setahun sekali karena memang ia tidak mau untuk bertemu dengan Sinta lagi. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Lia Maya. Waduh, ngeri banget ya teman-teman. Ternyata Sinta pelakunya, adiknya sendiri. Dan di sini bagaimana akhirnya Gendis ya harus menerima pil pahit. Dan seperti yang kita bicarakan tadi di opening di awal ya teman-teman ya, guna-guna puter giling ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang pernah memadu kasih sebelumnya, yang pernah saling mencinta. Nah di sini posisi kasusnya bagaimana ternyata Sinta pernah menjalin hubungan dengan Rama. Jadi pada saat Gendis dan Rama bertunangan, disitulah awal perjumpaan Sinta dengan Rama muncul tuh benih-benih cinta daripada si Sinta. Dan ternyata gayung bersambut, Rama juga meladeni. Waduh, jadi diam-diam di belakang Gendis mereka berdua itu sudah menjalin hubungan. Sudah dicoba ya sama Sinta supaya Rama mau melepaskan Gendis, tapi nggak mau. Sampai menjelang pernikahan pun Gendis masih kekeh tuh. Dan karena Rama sudah yakin sama Gendis, akhirnya Rama memutuskan hubungannya dengan Sinta dan berkata bahwa dia mau nikah sama Gendis, mau nikah sama Gendis. Jadi ya udahlah, terima aja. Intinya percintaan asmara mereka berakhir sudah, tapi ternyata Sinta nggak terima. Bahkan sampai mendekati hari pernikahan aja Sinta masih berupaya tuh membuat Rama mau balik dan membuat Gendis jangan sampai menikahi Rama. Dia bilang, "Lu jalan tuh sama cewek lain." Padahal dia tahu bahwa Rama sedang jalan sama Rumi, dan dia tahu bahwasanya Rumi dan Rama ini jalan itu nggak ada maksud apa-apa, bener-bener ingin dicari perhiasan untuk diberikan kepada Gendis karena Rumi adalah teman atau sahabatnya dari Gendis. Waduh, ngeri banget ya di sini ya. Sampai ketika nikah pun disitulah digelap mata, dilancarkanlah puter giling itu sehingga akhirnya Rama seperti orang linglung, orang bingung, mau tuh menjalani hubungan lagi bersama Sinta. Sampai akhirnya Gendis tahu, aduh ini berat banget jadi Gendis ya. Akhirnya dia pergi, dia meminta cerai sama Rama dan dia pergi merantau jauh. Dia nggak mau lagi tuh, nggak mau tahu bagaimana Sinta dan Rama, apakah mereka jadi nikah atau apa, dia udah nggak peduli. Rama dan Sinta ya, ngomong-ngomong ya, coba disadar nih, ternyata Rama dan Sinta ya, overall kisahnya keren pakai banget. Dan disinilah saya setuju nih sama Gendis. Jadi seperti yang pernah saya bilang, cara terbaik untuk melepaskan dendam adalah pergi jauh dan gak usah dipikirin lagi. Keren banget kisahnya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah yang baik dari kisah barusan dan buang yang buruk-buruknya. Lia Maya, terima kasih, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua. Para pecinta, penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu ya, diklik tombol hype-nya. Dan jangan lupa untuk link videonya bisa di-share ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Yang punya komentar lain silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.